Masalah hidup itu banyak. Masalah hidup bagi kaum bapak, masalah hidup bagi kaum ibu, masalah hidup untuk anak muda, masalah hidup untuk yang udah tua. Jadi masalah itu, masalah kehidupan itu tidak terfokus kepada satu kalangan, tapi semua kalangan pasti akan memiliki masalah hidup. Yang sudah berumah tangga, masalah dalam rumah tangganya antara suami dan istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, masalah sosial antara tetangga, masalah sosial sesama saudara, masalah pekerjaan atasan ke bawahan, bawahan ke atasan, masalah karir, jabatan, masalah pendidikan. Banyak terjadi permasalahan di kehidupan kita masing-masing. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Setiap orang punya permasalahan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian Allah memberikan sebuah permasalahan kepada hambanya. Tentu Allah juga memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai contoh, masalah di kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, ada cekcok, ada perbedaan pendapat, perbedaan paham, ada perselisihan. Masalah ekonomi, usaha lagi turun, jualan lagi turun, pelanggan pada kabur, kerjaan dipecat, di PHK, terus apalagi ya, masalah-masalah kehidupan. Masih banyak loh. Masalah-masalah kehidupan kita itu variabel, berbeda-beda. Tapi dari semua masalah di kehidupan kita masing-masing, walaupun permasalahan yang dimiliki kita itu berbeda-beda, tapi solusinya Allah berikan cukup satu aja. Masalah kita boleh berbeda, tapi solusinya tetap akan sama. Solusi yang Allah berikan akan sama jika kita mengikuti apa yang Allah tuntun melalui solusi yang Allah berikan. Walaupun masalahnya berbeda, maka akan selesai permasalahan tersebut. Nah, kadang manusia itu salah kaprah. Punya masalah ekonomi, jualan lagi turun, larinya ke siapa? Ke dukun. Ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke paranormal, ada pengen narik pelanggan, pakai penglaris, pakai jimat, ini itu segala macam. Ada yang masih seperti itu. Ingat Pak Bu, udah gak zaman Pak. Jimat-jimatan itu udah gak zaman sekarang. Gak zaman, gak bakalan berkembang. Walaupun berkembang paling 1 bulan 2 bulan, nanti turun lagi. Jadi hati-hati. Dan ingat, paranormal itu tidak punya kuasa apapun. Sama seperti kita, hanya makhluk yang sebatas digerakkan oleh Sang Pencipta. Hati-hati. Dan lebih parahnya lagi, khususnya bagi orang yang lagi punya masalah dalam hal ekonomi. Lebih parah, dan saya katakan ini mungkin adalah kebodohan yang kuadrat gitulah. Kalau istilah dalam kitab itu bodoh merokap gitu, bodoh kuadrat. Apa? Allah sudah menentukan rizki manusia itu, sudah Allah tentukan semua, sudah disesuaikan takarannya. Ada orang yang udah Allah tentukan rezekinya, dia malah pengen ditentukan keberuntungannya, rezekinya oleh si Zeus. Tahu Zeus? Ada yang tahu Zeus? Si Zeus, si kakek itu yang rambutnya udah ubanan gitu. Ada orang yang seperti itu, ada. Hati-hati di zaman sekarang ini, hati-hati. Jadi ibu-ibu hati-hati nih kalau suaminya diam-diam sendiri, nggak bisa ditanya, main HP-nya agak miring. Nah itu hati-hati, lihat. Itunya kalau yang kayak buah-buahan itu, hati-hati tuh. Dia lagi minta tolong sama Zeus. Hati-hati pokoknya ya. Nah, solusi yang Allah berikan kepada kita semua
untuk mengatasi permasalahan kita, apapun bentuk masalahnya, ekonomi kah, keluarga kah, sosial kah, jabatan kah, dan lain-lain sebagainya, hanya satu. Kata Allah, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita. Nah, kita udah pada tahu lah, definisi dari takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi sebetulnya cukup simpel aja untuk menghadapi masalah hidup kita yang sedemikian hebat, sedemikian sulit. Cukup simpel. Pertama, ikuti apa yang Allah perintahkan. Nih, yang sholatnya masih bolong-bolong, yuk perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatnya. Yang tadinya masih bolong-bolong, semua 5 waktu kerjakan. Yang tadinya sholatnya suka di akhir, awal waktu. Yang tadinya sholatnya suka di rumah, bagi kaum laki-laki berjamaah di masjid. Yang tadinya sholatnya cuma fardu doang, tambah dengan sholat sunnah. Yang tadinya jarang tahajud, jarang duha, tambah lagi sholatnya tahajudnya, duhanya. Yuk perbaiki itu aja dulu, sholat aja dulu, sholat, perbaiki sholat. Ikuti apa yang Allah perintahkan. Allah kan cuma memerintahkan kita tiap hari itu sholat. Kalau masalah zakat, kalau kita punya harta lebih, kalau enggak, ya enggak perlu kan. Kita cukup sholat, yuk perbaiki dulu sholatnya. Ikuti apa yang Allah perintahkan. Toh, di dalam 24 jam ini, Allah enggak nuntut 5 jam buat sholat, enggak. Allah kasih waktu 1 hari 1 malam 24 jam. Sholat paling berapa menit sih? Anggaplah sholat wiridan sama sholat sunat setengah jam untuk 1 waktu. Setengah jam kali 5 berarti cuma kita butuh 2,5 jam. Nah, jadi kita cukup waktu 2,5 jam paling lama itu. Simpel kan ya? Terus wajtinabu nawahihi, jauhi maksiat. Nah, yang tadinya suka bermaksiat, yang tadinya suka bermaksiat, maksiat mata, lihat-lihat yang haram-haram, maksiat lisan, ngomongin orang, berbohong, yuk perbaiki. Stop ngomongin orangnya. Daripada ngomongin orang, yuk kita ganti yang dikeluarkan oleh lisan kita dengan zikir, istighfar terutama. Astagfirullah, astagfirullah. Tadinya mau ngomongin orang, ganti astagfirullahaladzim. Perbaiki aja itu semua. Istiqomahkan itu selama 40 hari aja. Sholatnya udah istiqomah, menahan diri untuk tidak bermaksiat sekemampuan kita. Kalaupun kita terpeleset bermaksiat, segera langsung istighfar. Perbaiki itu semua. 40 hari aja istiqomah, semua masalah kita selesai. Gak perlu banyak-banyak amal. Apalagi kalau ditambah amal-amal lain, baca Quran, sholawat, itu lebih bagus. Tapi kalau itu juga udah cukup. Karena kata Allah, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Pasti akan dikasih jalan keluar. Takwa dulu. Jadi kalau kita lagi punya masalah, mohon jangan lari ke dukun, jangan lari ke teman, minta solusi ke teman. Itu teman kita juga sama, punya masalah yang sama, punya problem. Maksudnya bukan masalah yang sama, punya masalah sama seperti kita, punya masalah juga, walaupun masalahnya berbeda-beda. Larinya kemana? Ke Allah. Di hadapan Allah, hamparkan sajadah, sujud kepada Allah. Selesai itu masalah. Yaj'al lahu makhraja. Makhraj itu jalan keluar. Kita boleh menerima masalah sedemikian hebat, tapi kalau Allah sudah memberikan jalan keluar, sesulit apapun masalah kita tetap akan selesai. Gitu. Jadi minta untuk diselesaikan masalahnya kepada siapa? Kepada yang memberikan masalah. Dan tidak sampai di situ, masalah kita selesai dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
kasih. Allah akan memberi rezeki dia dari arah yang tidak kita sangka. Misalkan kita kerja di perusahaan A, ternyata selain dapat gaji di perusahaan A, kita juga dapat rezeki dari arah yang lain. Ada teman yang ngasih kah? Ada saudara yang ngasih kah? Atau apapun bentuknya, yang jelas rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kesimpulan daripada ayat ini adalah apapun permasalahan kita, kuncinya hanya satu, yaitu takwa sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun kita terpeleset sedikit, bermaksiat, segeralah bertobat, ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Semoga melalui penyampaian ini, kita semua tentunya pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Semoga masalahnya cepat terselesaikan, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.